Ya, selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama. Ya, terima kasih saudara-saudaraku semua untuk semangatnya di pagi hari yang indah ini. Terima kasih. Baiklah, mari kita berdoa, kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita, saudaraku, mari kita berdoa. Sungguh benar ya Bapa di surga, sentosa dalam-Mu, karena Engkau telah menyatakan kepada kami segala kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, lewat setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bisa melihat segala kebaikan Tuhan begitu nyata dan kami mengalaminya, kami merasakannya dan kami bisa membagikannya kepada orang lain. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami semua orang-orang percaya-Mu, anggota tubuh Kristus, setiap orang-orang tebusan darah-Mu ya Bapa, kami terus menghargai panggilan kudus-Mu ya Bapa, supaya kami selalu hidup di dalam ketaatan dan kesungguhan menyatakan kesaksian iman kami kepada semua orang. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan firman-Mu yang segera akan menyinari lagi hati dan pikiran kami, supaya kami terus berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa di sorga. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi saudara-saudaraku, shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam semangat yang sungguh-sungguh, karena kita selalu ditolong oleh Tuhan untuk datang kepada kebenaran firman-Nya. Kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah mendengarkan bagaimana firman Tuhan menjelaskan dengan terang benderang, semakin menyala dan semakin bercahaya kehidupan kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Tuhan Yesus, Roh Kudus mengubahkan hati dan pikiran kita menjadi serupa dengan gambar-Nya yang mulia, yang sungguh besar. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup kita dibawa untuk lebih masuk lagi, tertanam dalam-dalam, berakar di dalam kasih Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah manusia bisa melakukan itu Bapak Ibu Saudara? Tidak bisa. Ya, kalau menggali tanah, ya, membuat tiang pancang bangunan yang dalam-dalam bisa manusia Bapak Ibu Saudara, ya. Bisa menggali tambang, ya, misalnya sampai ke kedalaman dengan alat-alat teknologi bisa diusahakan oleh manusia untuk memperoleh, ya, benda-benda yang berharga seperti emas, ya, batu bara dan seterusnya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau untuk tertanam di dalam Kristus, hanya siapa yang bisa mengerjakan Bapak Ibu Saudara? Untuk kehidupan yang tertanam di dalam Kristus, hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu. Amin. Ya, karena itu adalah kehidupan yang dari dalam. Kehidupan rohani yang sudah ditebus oleh Kristus, sehingga hanya orang yang memiliki Roh Kudus yang bisa tertanam di dalam Kristus. Dan hanya orang yang sudah termeterai dengan Roh Kudus, yang tidak bisa dicabut dari kebenaran, yaitu yang tidak bisa dijauhkan dari Kristus, yang tidak bisa dihilangkan, ya, keberadaannya, ya, dari Kristus, dari kehidupan yang kekal. Hanya orang yang sudah didiami, ya, oleh Roh Kudus yang bisa tetap bertahan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak gambaran-gambaran tentang kehidupan kita
yang telah tertanam di dalam Kristus, di dalam Alkitab ini, saudara-saudaraku, ya kita juga diibaratkan sebagai sebuah bangunan yang mempunyai fondasi yang kuat, amin, dan juga yang mempunyai bentuk sebagai kehidupan yang baru yang diperbaharui di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Maka kita bisa melihat bahwa semuanya adalah menggambarkan bahwa memang hubungan kita sangat dekat dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan karena usaha kita. Kita tidak bisa mengusahakan supaya kita dekat dengan Tuhan. Tapi kita hanya bisa memberikan hati dan pikiran kita diubahkan. Amin. Diubahkan oleh siapa? Diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita selalu datang kepada pengetahuan akan kebenaran, itulah cahaya. Itulah yang membuat menyala ya kehidupan kita yang baru itu. Maka Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya apa? Janganlah hendaknya semangatmu kendor, begitu ya Bapak Ibu Saudara, tetapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Jadi siapa yang bisa membuat itu Bapak Ibu Saudara? Hanya Roh Kudus. Lalu dikatakan lagi, ya, supaya kamu mematikan perbuatan keinginan daging. Apakah kita bisa melakukan itu? Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya siapa yang bisa melakukannya? Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan keinginan roh. Karena itu kita sangat butuh sekali dituntun oleh Roh Kudus. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Kita sangat butuh setiap hari untuk hidup dituntun oleh Roh Kudus. Karena ya dengan tuntunan pimpinan daripada Roh Kuduslah kita menjadi kuat di dalam menghadapi segala situasi yang berubah-ubah di dunia ini. Kemarin saya sudah jelaskan Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa di dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah tahu, ya Bapak Ibu Saudara, kapan masalah-masalah yang berat itu bisa diperhadapkan kepada kita, ya, dan banyak hal-hal yang peristiwa-peristiwa yang menimpa kehidupan manusia yang mengagetkan, kan kita lihat di alam ini, di dunia ini. Ya saudaraku, seperti tadi sudah cerita kita, ya seseorang yang dia adalah orang yang sangat luar biasa, terlihat sehat dan bahagia, ya, tetapi tiba-tiba kita sudah mendengarkan bahwa sudah tidak ada lagi, ya, sudah kembali ke pemiliknya, ya, dan Bapak Ibu Saudara, itulah kehidupan di dunia ini. Tidak pernah tahu kita kapan permasalahan yang berat itu bisa diperhadapkan kepada kita. Tapi saudaraku, ingat, ini kita terus belajar untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, itu yang mau setiap hari Bapak Ibu Saudara selalu menjadi kesadaran kita. Dan itu yang menguatkan kita setiap hari supaya kita selalu siap. Ya, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan, saudara-saudaraku, bahwa ketika dia berdoa, meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kerinduannya untuk dirinya sendiri, tapi Tuhan yang menunjukkan apa yang jauh lebih baik dari pilihan-pilihan hatinya. Ya, karena itulah Rasul Paulus berkata, ya, di tengah-tengah penderitaannya sekalipun dia mengatakan apa? Nah, dia katakan bahwa
jawaban Tuhanlah yang selalu yang pada akhirnya yang paling final ya baginya yang terbaik, dan kasih karunia Tuhan cukup bagiku katanya, dan bagi kita juga tentunya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi seperti Ayub ya kemarin kita sudah bicarakan juga ya saudaraku, ya orang-orang benar, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan Yesus itu hidupnya akan selalu dilancar-lancarkan Tuhan dan tidak pernah ada masalah. Ya tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Konsep daripada kehidupan kita yang Tuhan percayakan sementara kita di dunia ini. Ya bahkan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dulu, ya aku mengutus kamu ke tengah-tengah serigala. Ya seperti domba dikatakan di tengah-tengah serigala. Ya itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, ya jangan kita salah menilai Tuhan. Amin. Ya jangan salah kita menilai Tuhan, dan kasih Tuhan kebaikannya tidak bisa kita nilai hanya karena keinginan kita dikabulkan. Ya tentu saja Bapak Ibu Saudara, kita selalu berdoa supaya apa yang menjadi kerinduan kita agar terpenuhi. Ya doa-doa kita Tuhan jawab. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, senang sekali ya kita menyampaikan doa-doa permohonan kita, karena Tuhan mengajar kita untuk selalu berdoa. Ya janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, serta ucapan syukur. Nah Bapak Ibu Saudara, namun kita harus selalu menempatkan iman kita di atas segalanya. Amin. Bahwa sebagaimana Yesus berdoa di tengah situasi di mana dia menjelang akan disalibkan, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia katakan kalau bisa Bapa lalukanlah cawan penderitaan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, namun kehendakmu lah yang jadi, kehendakmu jadilah, katanya kepada Bapa di surga. Sama seperti motivasi yang seperti itu kita berdoa, bahwa ketaatan kita berdoa kepada Tuhan adalah merupakan kesadaran yang harus kita lakukan tanpa kita memberikan syarat kepada Tuhan, tetapi itu adalah kewajiban kita Bapak Ibu Saudara. Dan di atas semuanya itu ya kita menyerahkan semuanya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melatih kehidupan kita dan ketaatan penurutan kita ya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, supaya di tengah-tengah tantangan dan persoalan hati kita tidak akan mudah digoyahkan, dan hati kita tidak mudah dijatuhkan semangat kita oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Maka disitulah kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah itulah yang menjadi alasan mengapa kita harus selalu menyerahkan diri kita untuk dibimbing oleh firman Tuhan. Nah saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan, ya masih dalam hubungan dengan Galatia pasal 5, ya bagaimana pagi hari ini kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul berani berubah. Amin.
Bapak Ibu Saudara, banyak orang di dunia ini tidak berani berubah atau tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Dia takut berubah, Bapak Ibu Saudara. Ya, sampai dunia ini, sampai keinginan dunia ini yang menguasai hidupnya dan membuat orang-orang suatu saat nanti akan menjadi kecewa dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan mereka. Nah, saudara-saudara dan saya, sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal kasih karunia Allah, harus berani berubah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, harus berani kita berubah, Bapak Ibu Saudara, karena kita sudah dimerdekakan. Dimerdekakan dari ketakutan. Ya, dan sudah dikaruniai kita satu keberanian untuk hidup dalam damai sejahtera. Maka pagi hari ini, dengarkanlah apa yang Tuhan katakan kepada kita semua, bahwa salah satu sikap dewasa daripada orang pengikut Yesus adalah dia berani berubah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu, bagaimana kita memahami dan bisa masuk kepada dimensi atau ukuran kehidupan yang berani berubah? Seperti ini penjelasan firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang ke-8, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita membuka Alkitab kita, Bapak Ibu Saudaraku, dari Roma pasal 8. Ya, jadi kita sangat beruntung di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati hidup kita. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 8. Ya, kita akan melihat sebentar bagaimana cara kerja daripada Roh Kudus mengubahkan hidup kita, dan kita harus berani berubah. Ya, kita tidak boleh takut-takut untuk diubahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tadi saya katakan ada banyak orang yang takut berubah. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya juga menjumpai orang-orang yang model seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita menyampaikan berita tentang salib Kristus, berita tentang kabar baik mengenai Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa, banyak orang yang pura-pura tidak mau, Bapak Ibu Saudara, mendengar dan menjauhkan telinga mereka dari berita Injil kasih karunia Allah ini. Ya, mereka takut percaya, takut berubah, Bapak Ibu Saudara. Padahal perubahan di dalam Tuhan adalah perubahan yang ajaib dan perubahan kehidupan yang menjamin. Ya, di dunia ini tidak ada jaminan, Bapak Ibu Saudaraku, karena semuanya bisa berubah. Ya, manusia bisa berubah, orang yang berjanji bisa berubah, ya, dan orang-orang yang berubah itu bukan berubah kepada kebaikan, tapi berubah kepada hal-hal yang merugikan dan bahkan hal yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, saudaraku, Roma pasal 8, ayatnya yang ke-9 untuk menuntun kita bagaimana kita harus berani bersikap, harus berani kita berubah sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, hidup yang kekal. Orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, kita sudah tahu kebenaran itu. Sekarang kehidupan kita selanjutnya, Allah ingin mengubahkannya melalui pertolongan Roh Kudus. Ya, saudaraku, di ayat 9 dikatakan, mari kita lihat Alkitab kita. Kita lihat sama-sama firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Amin. Jelas ya, Bapak Ibu Saudara. Kamu yang mana ini? Kamu, kita, yang adalah manusia batinia. Kan kita sudah belajar, Bapak Ibu Saudara.
Saya sudah jelaskan beberapa hari yang lalu juga bahwa di dalam diri kita ya yang baru, karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita hidup menuruti kehendak dan kemauan dan cara hidup, nilai-nilai ya, bergaul dengan Tuhan dengan kehidupan yang baru ya, ciptaan baru Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah hidup kita, itulah diri kita di hadapan Allah. Jadi Paulus katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging ya, melainkan dalam roh. Amin. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sebuah penegasan. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau ada kata-kata jika di dalam kitab-kitab Rasul Paulus, dari kitab Roma sampai Filemon, Bapak Ibu Saudara, itu adalah sebagian besar dalam konteks menegaskan bahwa kenyataannya kita sudah ada di dalam Roh Kudus. Amin. Jadi itu adalah penegasan bahwa kepada jemaat Tuhan, kepada orang percaya, kepada kita ya, menegaskan bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus ketika kita percaya kepada Injil keselamatan ya, ketika saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, maka sekarang kita dikatakan kita tidak hidup dalam daging, melainkan kita kenyataannya adalah hidup di dalam Roh Kudus. Dan dikatakan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tidak mungkin orang tertanam di dalam Roh Kudus, tertanam di dalam firman Allah, kalau dia tidak mempunyai Roh Kudus dan dia bukanlah milik Kristus. Tidak ada apa-apa yang dapat diubah di dalam kehidupannya, dan orang-orang itu yang tidak didiami oleh Roh Kudus tidak akan bisa mengubah hidupnya sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Karena perubahan hidup yang baru itu hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus melalui iman kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus, yaitu kehidupan yang baru itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, karena itulah maka dikatakan di ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, ingat sekali lagi kata jika di sini adalah penegasan kepada kenyataan bahwa Kristus sudah ada di dalam kita. Amin. Maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi tubuh, yaitu daging, ya, fisik kita, Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan di hadapan Allah itu adalah disebut sudah mati. Ya, mati artinya bahwa tidak bisa lagi tubuh kita ini diperhitungkan tanpa Roh Kudus bisa melakukan kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang beragama misalnya? Kelihatan mereka sangat rajin beribadah, mereka sangat rajin berdoa, mereka sangat rajin berbuat baik. Lalu itu bagaimana? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau perbuatan-perbuatan baik itu hadir, ya, dilakukan oleh manusia tanpa penyertaan daripada kuasa Roh Kudus, ya, itu dianggap adalah mati di hadapan Tuhan. Ya, artinya tidak ada nilai kehidupan di situ. Kehidupan yang dihargai oleh Tuhan, karena kehidupan yang dihargai oleh Allah itu adalah hanya kehidupan yang terpancar dari kehidupan Kristus. Amin. Hanya yang terpancar, yang terbit dari kehidupan Kristus, kehidupan kebangkitannya, kehidupan yang kekal, kehidupan Allah itu sendiri. Hanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, maka di situ dikatakan, memang
dikatakan karena Kristus hidup di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sebagai manusia baru, maka tubuh memang mati. Artinya tubuh kita ini, ya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa membawa kita kepada Allah tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Nah, tapi tubuh kita ini akan bisa kita persembahkan menjadi hidup karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ya, karena tubuh kita yang fana ini didiami oleh Roh Kudus. Maka ya itu berulang-ulang kita dengarkan 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus? Ya, apakah kamu tidak sadar bahwa Roh Kudus ada berdiam di dalam kamu dan bahwa tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus? Sehingga dikatakan di ayat 21 Korintus 6 itu, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena itu adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, kalau hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia tanpa tuntunan pertolongan daripada penyertaan Roh Kudus, itu dianggap adalah mati. Nah, maka saudaraku, di ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terus menyala apa Bapak Ibu Saudara? Ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat luar biasa. Ya. Jadi bagaimana roh kita melayani Tuhan menyala-nyala Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tidak terus diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, maka kuasa daginglah yang akan mematikan semangat kita. Ya, ingat itu Bapak Ibu Saudaraku baik-baik ya. Jadi sekali kita mundur semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan, semangat kita mulai kendor untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kematian yang dikatakan tadi di dalam tubuh fisik itu, itulah yang menguasai dan mengendalikan kehidupan daripada manusia. Bahkan orang percaya pun, orang kudus pun, ya orang yang sudah pasti diselamatkan pun bisa dimatikan semangatnya, ya oleh karena keinginan daging itu mempunyai ya satu kekuatan untuk ya memadamkan semangat daripada kehidupan yang baru, memuliakan Tuhan yang ada di dalam diri orang-orang percaya itu. Maka Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 11-nya, dan jika roh dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ia yaitu Allah, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, semangat itu akan selalu datang dari kuasa firman Tuhan, amin. Iya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang dibagi dengan tepat, bukan firman Tuhan yang campur aduk Bapak Ibu Saudara, yang membingungkan, yang bertentangan satu dengan yang lain. Di dalam ya penyampaian manusia, firman Tuhan tidak ada yang bertentangan. Amin. Bapak Ibu Saudara, tapi yang disebut dengan firman Tuhan, yang mana yang firman Tuhan? Apa setiap yang disampaikan dari mimbar gereja itu adalah firman Tuhan? Bisa jadi
ya bisa jadi itu adalah firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang dibagi dengan tepat atau firman Tuhan yang campur aduk. Bapak Ibu Saudara, yang sudah dicampur dengan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan manusia daging. Karena Bapak Ibu Saudaraku, ya, disitulah kita harus menyeleksi, amin. Jadi bukan asal, ya saya sudah dengar firman Tuhan, pergi ke gereja setiap minggu, sudah dengar firman Tuhan. Apa yang kau dengar? Ya pokoknya enak, bagus. Ya pendetanya luar biasa, firmannya sangat luar biasa. Kita senang tertawa-tawa semuanya, ya katanya Bapak Ibu Saudara, dan pulang dari gereja, ya itu sudah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada pimpinan Roh Kudus bekerja seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pemahaman yang mendalam ya tentang bagaimana hidup baru ya diperbaharui oleh Roh Kudus Bapak Ibu Saudara supaya bisa mematikan keinginan daging ya, supaya bisa mematikan keinginan-keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka Roh Kuduslah yang membangkitkan semangat gairah daripada ya tubuh kita yang sudah mati dihidupkan kembali. Amin. Ini bukan mati secara kasat mata. Tadi sudah saya jelaskan. Di dalam tubuh yang berdosa ini ada keinginan-keinginan daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada keinginan-keinginan daging di dalam tubuh manusia yang berdosa, ya. Dan keinginan-keinginan itu adalah keinginan-keinginan yang mati, yang tidak mempunyai kehidupan yang kudus, yang tidak mempunyai hubungan dengan maksud dan rencana Allah memuliakan Tuhan. Tetapi hanya mempunyai keinginan, ya, untuk meninggikan diri sendiri, dan untuk menjadi kehidupan yang selalu memikirkan kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang disebut kehidupan yang mati. Ya Bapak Ibu Saudaraku, mati artinya terpisah dari kehidupan. Nah karena itu saudaraku, ya, maka kita harus sangat berhati-hati dan kita harus mau berubah. Amin. Harus berani berubah. Itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang baru ini berani berubah, berani meninggalkan keinginan-keinginan daging, dan kita berani mempunyai keinginan-keinginan roh. Sekarang Bapak Ibu Saudaraku, yaitu kita selalu rindu tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Amin. Nah itulah yang menghidupkan semangat, selera, keinginan, kemauan, minat-minat kita Bapak Ibu Saudaraku yang baru. Ya, Roh Kudus ya membangkitkan kita dari keinginan yang bermalas-malasan. Dan karena kemalasan itu adalah merupakan sifat daripada tubuh yang mati. Ya, mati bukan secara kasat mata, tapi maksudnya Bapak Ibu Saudaraku enggak punya gairah. Ya, jadi itu yang menguasai pikiran manusia, sehingga manusia itu tidak mau diubahkan oleh Roh Kudus, tidak mau datang kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku, keinginan daging itulah yang membuat orang-orang tidak suka dengan firman Tuhan. Ya, keinginan daging itulah yang membuat orang merasa dirinya sudah paling pintar, ya, dan tidak mau lagi, ya, merasa tidak butuh lagi untuk diajar oleh firman Tuhan. Itu adalah perbuatan keinginan daging yang mematikan. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya maka sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat ya di dalam di tempat-tempat di mana orang-orang menyatakan bahwa mereka pengikut Yesus, ya Bapak Ibu Saudaraku, sedikit saja kalau firman Tuhan itu diberitakan dengan durasi waktu yang apa namanya, ya mungkin ya relatif lah kalau bisa dikatakan firman Tuhan itu disampaikan panjang atau disampaikan lama Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetapi ya kalau hanya misalnya
ada orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya baru 15 menit, ya baru 20 menit. Bapak Ibu Saudaraku, mereka sudah rasa bosan, ya sudah merasa bahwa tidak nyaman lagi, gelisah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu bertanda bahwa memang keinginan daging itu tidak suka dengan perubahan, tidak suka dengan banyak-banyak mendengarkan firman Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sebagai manusia baru, kita tidak boleh diet, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh diet untuk firman Tuhan. Kita tidak boleh mengurang-ngurangi, Bapak Ibu Saudaraku, keinginan kita untuk belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebanyak-banyaknya kita harus dipenuhi oleh firman kebenaran yang dibagi dengan tepat. Karena dengan demikian, Bapak Ibu Saudaraku, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dikuasai oleh kehendak daripada Roh Kudus, supaya gairah hidup kita selalu bangkit dan selalu bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya izinkan, persilahkan, sambut Roh Kudus untuk memperbaharui pikiran dan hati kita. Karena maksud Tuhan di dalam firman kebenarannya adalah sesuatu yang lebih baik bagi kita, menjadikan hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Amin. Diubahkan di dalam kemuliaannya yang semakin besar, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka itulah dikatakan tadi. Nah, jadi tadi dikatakan di ayat 11-nya itu bahwa maka Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, itu bagaimana kita bisa memahami kuasa Allah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, Bapak Ibu Saudara. Bisakah kita memahami itu hanya dengan belajar firman Tuhan hanya sepintas-sepintas saja, atau hanya sambil lalu, Bapak Ibu Saudara? Tidak mungkin. Ya, karena ini adalah perkara surgawi, ini adalah perkara rohani, maka kita harus membawa diri kita, kita harus mendengarkan ya sebanyak-banyaknya, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus banyak dipenuhi dengan pengertian-pengertian yang benar, pengertian-pengertian yang baru, supaya Roh Kudus bekerja melalui sarana firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus membangkitkan semangat kita untuk senantiasa ingin tahu lebih banyak lagi tentang kehidupan kita yang baru ini. Amin. Jadi bukan hanya sekedar kepo. Ya, bukan hanya sekedar kepo lagi, tapi ini adalah sudah merupakan satu kerinduan yang sangat besar, ingin mengetahui rahasia firman Allah tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Betapa ya dahsyat kuasa Tuhan bekerja, ya Bapak Ibu Saudara, mengubahkan kehidupan kita, ya dari yang dulunya kita adalah orang yang berdosa, tapi sekarang kita sudah menjadi orang kudusnya. Itu Bapak Ibu Saudaraku satu kebenaran yang sangat besar nilainya, dan tidak akan ada habisnya itu kita pelajari, dan manfaat yang besar sekali akan selalu kita peroleh dari kerinduan kita setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah di ayat 12-nya dikatakan, jadi saudara-saudara, kita adalah apa? Kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya kita menuruti keinginan daging. Ya, jadi sekarang kita dikatakan orang yang berhutang. Ya, berhutang budi, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi berhutang budi kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah sangat baik kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Amin.
Ya, dia sudah menebus hidup kita yang sia-sia, dan dia menjadikan sekarang kita menjadi mulia di hadapannya. Nah, maka di ayatnya yang ke-12, 13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ya, ayat 15 Bapak Ibu Saudara, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, ciri-ciri daripada orang percaya yang mau berubah, yang berani berubah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini dikatakan bahwa kita tidak dikuasai oleh berbagai macam alasan-alasan. Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak menghindar dari keinginan untuk belajar firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mencari-cari alasan supaya kita menjauh dari firman Allah, karena itu bukanlah kuasa yang membangkitkan ya semangat kita yang dari Roh Kudus. Itu adalah ya keinginan daging yang ingin mematikan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya sudah jelas sekali mengetahui bahwa Allah memerdekakan kita, Roh Kudus memerdekakan kita dari dosa, supaya kita bisa melayani Tuhan leluasa. Amin. Supaya kita terus bertumbuh dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus mempunyai keberanian untuk berubah. Amin. Bapak Ibu Saudara harus berani untuk berubah. Jangan kita mencari alasan terlalu banyak, Bapak Ibu Saudaraku, untuk tidak mau berubah. Kita harus mencari alasan terus untuk diubahkan oleh Tuhan, karena kerinduan kita sangat besar untuk dipenuhi dengan kuasa yang lebih besar menghadapi segala macam tantangan persoalan di dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini bukan pelayanan duniawi. Ini bukan pelayanan yang membangga-banggakan diri. Ini bukan pelayanan yang ingin menyombongkan diri supaya dilihat oleh manusia bahwa kita ini adalah orang yang hebat. Itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak penting orang lain harus memuji-muji diri kita bahwa kita adalah orang yang hebat, yang luar biasa, yang dibanggakan dan seterusnya. Itu tidak penting, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita tertanam terus di dalam kebenaran firman Allah, dan kita selalu hidup dituntun oleh Roh Kudus, dan pengertian-pengertian kita akan kebenaran semakin mendalam, dan saudara-saudara dan saya semakin mandiri di dalam melayani. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus yang memandirikan kita, Roh Kudus yang menopang kaki kita, yang menopang pelayanan kita. Hanya Tuhanlah yang membangkitkan semangat dan minat kita supaya selalu berselera dan selalu bergairah melayani Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang dimaksudkan di sini, ya, bahwa kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, tidak membayar hutang kepada daging, karena daging itu mematikan. Ya, daging itu adalah merupakan pembawa malapetaka di dalam kehidupan manusia, karena disitulah dosa bercokol, karena di dalam daging itulah dosa berkuasa dan mematikan ya keinginan dan juga selera daripada manusia untuk menaati kasih karunia Allah. Tetapi saudaraku, kita berhutang kepada Roh Kudus, dan kita mau supaya segala sesuatu yang kita lakukan semuanya itu adalah bukan mendukakan Roh Kudus, tetapi kehidupan kita yang selalu hidup menuruti kehendak daripada Roh Kudus. Dan itulah yang Allah mau, supaya kita siap untuk terus diubahkan oleh kehendaknya. Nah, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara di ayatnya yang ke-15 tadi, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan
yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh Roh Kudus kita mempunyai keberanian untuk taat kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi kita tidak boleh takut-takut untuk berubah. Kita harus mau benar-benar berubah, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan perubahan ini adalah untuk kebaikan kita dan untuk kebaikan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 16, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi ada yang terus menguatkan kesaksian kita. Apa yang menguatkan kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku? Apa itu kehebatan kita? Apa itu adalah pencapaian diri kita? Apa itu kebanggaan-kebanggaan manusia, kebanggaan-kebanggaan dunia, Bapak Ibu Saudaraku, yang menguatkan kesaksian kita? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya pimpinan Roh Kudus yang menguatkan kesaksian kita, Bapak Ibu Saudaraku. Hanya firman Tuhan, firman kebenaran yang menjadi kesaksian kita, yang diperhitungkan oleh Allah. Bukan tentang diri kita sendiri, bukan tentang kehebatan kita, dan bukan tentang kelompok kita, tetapi adalah tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Pekerjaan Allah di dalam Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Disitulah Roh Kudus memimpin setiap hati kita. Apabila hati kita, pikiran kita selalu tertuju kepada kerinduan yang besar untuk menyaksikan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah kepada orang lain, kepada banyak orang. Disitulah gairah kita harus dihidupkan, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Dan kita harus berani untuk berubah, ya, menjadikan prioritas dalam kehidupan kita memuliakan Kristus, memuliakan Allah, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu dengan memberitakan akan kabar baik tentang salib Kristus menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah dikatakan, ya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Amin. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk berani berubah, untuk berani taat kepada Allah, berani taat kepada firman Allah, berani berkorban untuk demi kemajuan daripada pelayanan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara, tidak ada yang kehilangan. Amin. Semuanya kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, karena kita adalah ahli waris, di mana kita adalah pewaris seluruh berkat surgawi yang telah dikaruniakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi warisan kita ini, warisan kehidupan yang baru ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya. Mumpung lagi kita dikasih waktu, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, jangan kita lewatkan kehidupan kita di dunia ini tanpa maksimal. Ya, itu kata-kata yang sangat luar biasa disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Bagaimana memaksimalkan, katanya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Bagaimana memaksimalkan, ya, kehidupan kita ini yang masih sisa waktu diberikan Tuhan, dan kita tidak terlalu lama di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat saja, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, usia manusia di zaman sekarang ini, ya, tidak terlalu tua, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita panjang umur. Amin. Sehat selalu. Tapi untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Kira-kira untuk apa Tuhan memberikan kita panjang umur dan kita diberikan kesehatan, Bapak Ibu Saudaraku? Supaya kita bisa memuaskan keinginan-keinginan kita yang duniawi? Bapak Ibu Saudaraku, itu bukanlah harapan yang
yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Karena kita bukan berhutang kepada daging, tapi kita berhutang kepada Roh Kudus. Dan karena itulah mari kita berdoa, saling mendoakan panjang umur, sehat selalu, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, melayani Tuhan dan melayani Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Kudus yang menolong kita semuanya, Saudara, memberkati kita semuanya, supaya pemikiran-pemikiran kita berani untuk berubah, untuk kita mempersembahkan diri kita melayani Tuhan, dan senantiasa membagikan firman kebenaran ini kepada semua orang dimanapun. Dan mari kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran, supaya hidup kita terus diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan bahkan di dalam penderitaan pun ada maksud Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Terpujilah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang mempercayakan pelayanan ini kepada kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku. Pelayanan yang akan diubahkan oleh Tuhan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan banyak orang yang terberkati melalui kesaksian kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berhutang bukan kepada daging, tetapi kepada Roh Kudus, supaya ketaatan kami, penurutan kami adalah hamba-hamba kebenaran. Kami adalah hamba-hamba Tuhan dan bukan hamba dosa lagi. Dan karena itu, Roh Kuduslah yang memimpin hidup kami, supaya kami lebih berani lagi bersaksi, lebih berani lagi membuka mulut kami untuk menyampaikan kepada semua orang tentang kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, pekerjaan yang sempurna. Yesus mati mengampuni segala dosa manusia, dan siapa yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal dan dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan untuk hidup di dalam pimpinan Allah untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-puji namamu ya Tuhan. Di pagi hari yang indah ini, kami memulai aktivitas kami dengan penyerahan diri kepada Tuhan, supaya Roh Kuduslah yang menuntun setiap perkataan kami, setiap perbuatan kami, pikiran-pikiran kami, dan supaya apa yang kami lakukan semuanya berhasil dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari yang indah ini. Ya, saya kembalikan dulu kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, terima kasih. Salam semuanya. Selamat pagi saudara-saudaraku. Ya.